kami akan menampilkan video observasi Candi Gebang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dela Nova Radhatulaisi dari absen 13. Saya Ahmad Soban Najila dari absen 3. Saya Lila Azadalila dari absen 22. Saya Anissa Dusionsi dari absen 6. Saya Fidiana Milenia Ashifa dari absen 17. Saya Dwi Kanto absen 15. Selamat Candi Gebang berada dekat dengan Stadion Maguwarjo. Bahkan kita bisa melihat bangunan stadion dari Candi Gebang. Selain itu, candi ini juga dekat dengan Universitas Sanata Dharma, hanya sekitar 2 km dari Candi Gebang. Untuk bisa menikmati keunikan Candi Gebang dan keindahan alam sekitar, kita hanya perlu membayar sebesar Rp5.000 bagi warga lokal dan Rp10.000 bagi wisatawan asing. Namun, untuk menjangkau Candi Gebang, diperlukan sedikit tenaga ekstra untuk bisa mencapai lokasi candi. Letaknya yang berada di ketinggian 179 mdpl dengan kondisi jalan yang kurang baik membuat kita perlu kesabaran ekstra. Tapi, ketika sudah sampai di Candi Gebang, semua impas. Candinya memang sederhana, tapi bermakna. Alamnya asri, penuh bunga yang berseri-seri. Pepohonan lebat dengan kursi di bawahnya membuat kita betah berlama-lama di candi ini. Berbagai fasilitas tersedia di Candi Gebang seperti pos penjaga dengan penjaga yang ramah, papan informasi sejarah Candi Gebang bagi yang penasaran asal mula ditemukannya candi ini. Tempat sampah untuk menjaga lingkungan tetap bersih, juga disediakan kamar mandi yang bisa digunakan kapan saja. Candi Gebang juga terdaftar sebagai cagar alam yang dilindungi. Kita tidak boleh menggunakannya dalam bidang komersil. Untuk bisa mengunggah video dari candi diperlukan perizinan oleh Kemendikbud dengan prosedur tertentu pastinya. Candi Gebang adalah salah satu situs bersejarah yang terletak di Dusun Gebang, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Sanjaya dan Kerajaan Mataram kuno, yang dikenal memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan agama Hindu di Pulau Jawa. Penemuan candi ini bermula pada tahun 1817 ketika warga setempat menemukan beberapa batu besar yang tersembunyi di lahan pertanian mereka. Awalnya, mereka tidak menyadari bahwa bebatuan tersebut merupakan bagian dari sebuah candi kuno. Penemuan ini tidak mendapat perhatian besar hingga pada tahun 1936, sebuah arca Ganesha ditemukan di sekitar lokasi tersebut. Penemuan arca Ganesha ini menjadi petunjuk penting bahwa situs ini merupakan peninggalan sejarah yang sangat berharga. Segera setelah penemuan arca Ganesha, pihak berwenang melaporkan temuannya dan Dinas Purbakala melakukan penyelidikan serta penggalian di sekitar lokasi tersebut. Penggalian dimulai pada tahun 1936 dan proses pemugaran pun berlangsung selama beberapa tahun. Pada tahun 1939, pemugaran candi berhasil menyelesaikan pengungkapan struktur bangunan yang sempat terkubur dan terlupakan. Hasil pemugaran ini menampilkan keindahan dan keagungan arsitektur Candi Gebang yang merupakan saksi bisu peradaban Hindu masa Mataram kuno. Penemuan arca Ganesha tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa Candi Gebang digunakan untuk pemujaan Dewa Siwa, yang merupakan dewa utama dalam agama Hindu. Arca Ganesha yang menggambarkan dewa pengetahuan ini mencerminkan kedalaman ajaran Hindu yang sangat dihormati oleh masyarakat pada masa itu. Penemuan ini juga menunjukkan hubungan yang erat antara agama, kebudayaan, dan kekuasaan politik pada masa Mataram kuno, di mana pembangunan candi tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan penguasaan yang ingin mendekatkan diri kepada dewa, sekaligus menunjukkan prestis politik mereka. Candi Gebang memiliki gaya arsitektur klasik tua yang khas, yang dapat dikenali dari bentuk bangunannya yang tambun dan kokoh serta arca-arca yang bergaya naturalis. Ciri lain yang menonjol dari gaya klasik tua adalah keberadaan kepala kala di atas ambang pintu candi yang tidak memiliki rahang bawah, berbeda dengan gaya seni pada periode setelahnya. Pada bagian tubuh
candi terdapat satu bilik utama yang berfungsi sebagai ruang pemujaan, di mana dahulu terdapat yoni sebagai alas dan lingga berdiri di atasnya sebagai simbol penyatuan unsur maskulin dan feminim dalam ajaran Siwaisme. Di kanan kiri pintu masuk terdapat relung yang dulunya diisi arca Nandiswara, pengawal Dewa Siwa, namun kini arca tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Begitu pula dengan relung di sisi utara dan selatan yang biasanya diisi oleh arca Mahakala, kini ditemukan dalam keadaan kosong, menunjukkan adanya kemungkinan arca-arca tersebut telah hilang atau rusak seiring waktu. Salah satu keunikan paling menonjol dari Candi Gebang adalah adanya relung di dinding sisi barat yang berisi arca Ganesha, lengkap dengan yoni di bawahnya yang memiliki cerat menghadap ke arah utara. Letak cerat yang mengarah ke utara ini sangat tidak lazim, karena pada umumnya cerat yoni menghadap ke timur atau selatan sebagai arah simbolis kesucian dan pembuangan. Keberadaan arca Ganesha di sisi barat yang berpadu dengan yoni dan cerat utara menjadikan Candi Gebang sangat unik dari segi penempatan elemen-elemen sakralnya dan menjadikannya sebagai salah satu candi Hindu yang memiliki kekhasan arsitektural dan simbolik yang tidak banyak ditemukan pada candi-candi lain di Indonesia.